Salam Demokrat, saya Michelle Lubis. Kini kita tengah berada di kawasan Candi Pramana Daerah Istimewa Yogyakarta. SBY Tour de Java dengan tema Demokrat Peduli dan Serap Aspirasi kini telah berlangsung separuh jalan. SBY dalam kapasitasnya sebagai mantan presiden dan juga ketua umum Partai Demokrat bersama dengan jajaran Partai Demokrat berkesempatan berkeliling dimulai dari Kota Bandung, Tasikmalaya, Purwokerto dan Purworejo hingga kini di Jogja bertemu berbagai kalangan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi. Kini di cuaca yang begitu indah ini saya berkesempatan untuk mewawancarai 3 pejabat utama Partai Demokrat. Kini telah hadir bersama kita Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Selanjutnya juga telah hadir Bung Hinca Panjaitan selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Dan yang terakhir adalah Mas Roy Suryo selaku salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Mas Roy ini. Mas Roy sudah mengikuti kegiatan Tour de Java dari awal dan bahkan satu bus langsung dengan Pak SBY. Selama kegiatan ini bersama rombongan Bapak telah bertemu berbagai kalangan masyarakat. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapat dari kegiatan Tour de Java ini Bapak? Ya, ini sebenarnya pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi maupun para kader dari Partai Demokrat yang kebetulan kami dipercaya untuk satu bus dengan Bapak Ketua Umum yaitu Pak SBY. Di tengah jalan kita bisa melihat dan bisa berdiskusi langsung dengan Pak SBY apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang sekaligus melihat hasil-hasil pembangunan yang sudah Bapak waktu itu menjabat selama 2 kali periode yaitu selama 10 tahun. Dan di dalam itu banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan ya selama beliau bercerita dan juga kita merespon sesuai dengan tagline dari perjalanan SBY Tour de Java ini, yaitu kami ingin memberi solusi dan menyerap aspirasi. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah pengalaman yang mungkin hal yang tidak ternilai, tetapi ini sangat berguna bagi internal Partai Demokrat, tapi juga nanti akan kami salurkan untuk kepada masyarakat di tiap wilayah karena kebetulan ini sudah separuh perjalanan mulai dari Bandung, kemudian Tasikmalaya, sampai dengan sekarang separuh perjalanan di Jogja. Banyak respon masyarakat yang nanti mungkin bisa saya ceritakan. Oke, mungkin terkait dengan respon masyarakat Pak, kita penasaran bagaimana suasana ataupun reaksi masyarakat ketika bertemu dengan Bapak SBY, apalagi kan sudah lebih dari 1,5 tahun tidak bertemu dengan beliau. Betul, ini yang luar biasa. Di setiap titik-titik kami berhenti, ya mereka selalu mengelulukan Pak SBY, Bu Ani, Pak SBY, Bu Ani, itu luar biasa dan itu real. Ya, saya rasakan sendiri bagaimana sambutan antusiasme masyarakat dan mereka menyampaikannya secara langsung. Apa kendala-kendala yang terjadi sekarang, kemudian apa-apa yang dirasakan selama beliau dulu menjabat. Ya, jadi dulu misalnya ada bantuan-bantuan, ada BPJS, ada kemudian masalah tentang keagamaan itu disampaikan. Dan menariknya, Selo, di tiap-tiap titik itu kita bertemu dengan perbedaan dari masyarakat yang lain-lain. Sempat kita bertemu dengan buruh, sempat kita bertemu dengan ulama, sempat kita bertemu dengan petani, nelayan, dan inilah hebatnya seorang SBY. Ya, saya rasakan sendiri, beliau menerima langsung respon itu dan kemudian memberikan dan masyarakat tuh seolah-olah ya 1,5 tahun tuh rasanya seperti baru kemarin gitu ya. Jadi ini baik sekali dan kami menyerap respon itu, aspirasi itu dan insya Allah beliau juga menyampaikannya kepada masyarakat, memiliki beberapa wakil yang ada di parlemen karena bukan lagi selaku eksekutif, tapi Partai Demokrat akan mengolah itu menjadi sebuah solusi. Baik, terima kasih Pak Roy. Selanjutnya kepada Bung Hinca. Bung Hinca, dalam kegiatan SBY Tour de Java ini, Partai Demokrat tentu tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga mendengarkan aspirasi para kepala daerah dan juga pimpinan daerah, maksud saya Partai Demokrat. Nah, apa maksud dari kegiatan ini, Bapak? Iya, kalau saya diminta Ketua Umum untuk menyiapkan mesin partai dihidupkan secara efektif, maka itu artinya saya harus menggerakkan mulai dari DPP, DPD, DPC, sampai ke paling bawah itu ke ranting. Karena itu ini kesempatan luar biasa buat Partai Demokrat untuk menyapa para kader sampai ke tingkat bawah. Tour de Java ini langsung menyentuh ke titik-titik di mana pilkada dilakukan. Dan teman-teman kader ini sangat antusias menunggu kalau sudah besok pagi di kota sana, maka malam itu barangkali juga tidak tidur dan menunggu kapan Ketua Umum kami datang dan menyapa kami. Nah, dengan demikian kami ingin mengajak untuk senantiasa mata bertatap mata,
tangan berjabat tangan, dan kami mendengarkan dengan baik, karena itu yang diajarkan. Mendengarlah dengan baik, Anda akan menjadi politisi yang baik juga. Nah, acara seperti itu belum pernah kami lakukan, terutama melakukan tour yang sepanjang satu pulau selama 13 hari. Kami berdebar-debar sebenarnya, ini gimana ya begitu. Tapi dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sudah separuh jalan, kami yakin dan percaya energi kami begitu besar untuk melakukan sinergi. Kami merekam, kami mendengar, kami merasakan bagaimana semangat kami untuk tempur dan menang di setiap pilkada, di setiap nanti pileg, dan kemudian menuju Pilpres 2019. Energi yang luar biasa. Bagi saya, ini pengalaman yang indah sekali, dan rasanya rugi saya untuk tidur kalau 24 jam itu. Meskipun saya diingatkan, Pak Sekjen, Anda harus tidur. Siap. Siap, masih semangat ya Bapak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sebenarnya mekanisme atau pengambilan keputusan di dalam Partai Demokrat dalam memilih calon kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, ataupun gubernur? Bagi kami, ini kami anggap sebuah kompetisi. Ketika undang-undang telah menentukan bahwa pilkada itu dilakukan serentak di semua lini sesuai dengan tahapannya, maka kompetisi pertama sudah selesai. Musim kompetisi 2015-2016 yang lalu. Kami sukses di situ. Sekarang masuk kompetisi yang kedua, 2017. Kompetisi ini keras sekali dan kami siap menghadapinya. Karena itu kompetisi ini membutuhkan kompetensi. Semua calon itu mempunyai basis kompetensi yang kuat untuk memastikan juara. Mental juara dibutuhkan. Nah, karena itu dari DPP turun ke DPD, turun ke DPC. Untuk level bupati dan wali kota dan juga wakilnya, kita meminta kepada DPC melakukan kerja-kerja politik. Mari saring, mari dengarkan, dan cari siapa yang terbaik. Buka penjaringan. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan calon yang terbaik. Bagaimana kriterianya? 3. 1, dia harus punya kapasitas yang hebat. Mau jadi pemimpin tentu punya kapasitas. Kalau polisi misalnya ya kayak Pak SBY lah begitu. Setelah kapasitas, kita punya kapabilitas. Luar biasa, dia yakin betul memimpin nanti di wilayahnya. Karena dia pemimpin bangsa di wilayahnya. Nah, yang ketiga, ini yang penting, elektabilitas. Untuk apa juga top, hebat, tapi juga tidak mempunyai daya pilih yang hebat. Karena itu, survei sebagai manajemen modern dalam pesta demokrasi kami haruskan. Mereka harus melakukan survei, kami pun harus melakukan survei. Mari putra-putri terbaik bangsa datang, tapi kader kami yang kami utamakan. Bila kader kami merasa kurang tepat untuk bertarung kompetensinya, kami ajak siapapun bergabung. Yang penting dia paham bagaimana mensejahterakan masyarakat dan sesuai dengan garis Partai Demokrat. Dari DPC, dia lapor ke DPD. Maka DPD menyiapkan semua calon itu, setelah itu lapor ke DPP. Di DPP, Ketua Umum langsung memimpin. Didampingi Sekjen, Ketua Umum, dan para wakil Ketua Umum, ada 6. Sekjen dengan 12 wakilnya, dan kemudian BPOKK, kemudian Komisi Pemenangan Pemilu. Di situ diucapkan, di situ dipaparkan secara transparan. Bapak Ketua Umum, peta politik kami seperti ini. Kursinya nggak cukup, karena harus dipenuhi 20%, karena itu kami harus berkoalisi. Kita cukup bisa menjalankan sendiri. Lalu calon-calon yang kami hitung dan setelah melakukan survei, ada 3, si A, si B, dan si C. Maka Ketua Umum melakukan dialog, melakukan diskusi, dan terus mengecek. Bila kami yakin ini orangnya, kita putuskan. Bila kami belum yakin, turun lagi ke bawah sekali lagi. Nah, kompetisi ini akan dimulai nanti pendaftarannya September. Sekarang bulan Maret. Ini adalah masa talent scouting. Pemandu-pemandu bakat dari partai, baik di DPP, DPD, dan DPC sekarang bergerak. Nah, Tour de Java ini juga bagian dari menemukannya. Ya seperti orang mau main bola lah, bentuk timnas, harus dicarikan pemain-pemain terbaik yang mampu mencetak gol kalau dia penyerang, tapi mampu menangkap bola dengan lengket kalau dia penjaga gawang. Baik, Bung Hinca tadi sedikit menyinggung isu PSSI nih, Bu. Ya. Kemarin Pak SBY mengeluarkan tweet mengenai isu PSSI, di mana beliau menyarankan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini karena kalau tidak rakyat akan terluka perasaannya karena banyak sekali yang mencintai sepak bola di tanah air. Sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, bagaimana pandangan Bung Hinca mengenai isu ini? Ya, Michelle, saya bisa juga merasakan bagaimana masyarakat tentang sepak bola ini ya. Sebab saya sejak kecil juga main bola dan ini adalah soal kita bersama.
saya ingin menjelaskan lebih dahulu, selalu disebutkan kata yang 4 huruf itu, PSSI. Seolah-olah semua sudah mengerti. Padahal PSSI itu adalah sebuah organisasi sepak bola yang di dalamnya ada klub-klub banyak sekali. Kemudian klub-klub itu terdiri dari para pemain, pelatih, manajer, banyak sekali. Dan ini adalah satu organisasi besar sepak bola. Nah, PSSI itu hanyalah satu dari antara 209 federasi sepak bola di mancanegara menjadi anggota FIFA. Nah, di level regional di Asia, PSSI juga adalah anggota AFC. Ini federasi sepak bola untuk Asia. Nah, begitulah piramidanya. Sepak bola menjadi masyarakat internasional. Ketika sudah bermain bola, maka tidak ada lagi batas-batas administrasi negara. Karena di situ akan ada pemain top, ada pemain profesional, dan seterusnya. Dan yang main itu mulai dari yang paling kecil, umur paling bawah, sampai yang profesional. Maka tak ada lagi ruang-ruang publik di seluruh Indonesia yang tidak ada anak-anak yang tidak menyentuh bola, menendang bola. Nah, karena itu ketika pemerintah mengangkat reformasi tata kelola sepak bola Indonesia, saya ikut merasakan dan setuju. Dan sejak Pak SBY dulu 10 tahun yang lalu juga melakukan itu yang disebut bagaimana sepak bola kita tumbuh dan berkembang. Sampai-sampai pengalaman saya di PSSI, baru kali itu saya lihat seorang presiden datang ke lapangan bola, melihat pemain timnas untuk latihan, itu baru latihan. Dan ketika bertanding, Pak SBY sebagai presiden waktu itu dan ibu negara hadir, luar biasa gegap gempitannya dalam stadion. Itulah wajah sepak bola kita yang menjadi kegelisahan kita semua ketika dia tidak berjalan. Nah, karena itu ajakan pemerintah untuk menata kelola kembali sepak bola, iya. Tapi sarananya, caranya yang harus diluruskan, yaitu mari semua bermain bola, mari semua kita kelola dengan baik, negara memberi guidance, maka pesepak bola itulah, klub itulah, organisasinya itulah yang mengelola kompetisinya. Hanya dengan cara itu bisa jalan. Nah, apa yang harus dilakukan paling cepat? Situasi sekarang menjadi sangat tidak menguntungkan. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh membawa timnas kita main keluar Indonesia. Sebaliknya, tim-tim nasional negara lain tidak boleh masuk ke Indonesia. Kita terkucil dari masyarakat sepak bola dunia. Dan sudah hampir ini menyakitkan kita, melukai perasaan masyarakat. Saya setuju itu. Dan ketika Pak SBY pas tweetnya, saya merenung, tenang begitu. Bagaimana cara menyelesaikan ini ya? Saya kemudian bicara sama teman-teman. Sebagai wakil ketua umum PSSI, tugas saya melakukan lobby, melakukan komunikasi dengan AFC dan FIFA. Dan kami bicara di sana, FIFA menghukum Indonesia pada posisi tidak boleh keluar dan tidak boleh ke dalam. Kita terkucil. Satu-satunya cara adalah melepaskan kita bermain layaknya negara-negara lain sehingga semua bisa bertanding dengan baik. Persoalan-persoalan manajemen, persoalan-persoalan wasit, persoalan-persoalan yang lain yang teknis, mari kita lakukan bersama-sama. Negara, pemerintah mengajak kita duduk bersama, maka kemudian klub-klub juga memperbaikinya. Kami PSSI pun melakukannya, tugas kami dengan baik agar kompetisi berjalan. Ketika kami jalan ke daerah bersama Pak SBY, sudah 7 hari, begitu selesai bicara politik, begitu selesai bicara sosial kemasyarakatan, maka akan kemudian berteriak, bagaimana sepak bola kita? Saya katakan, inilah persoalan kita. Dan karena itu saya kira sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, saya merasakan ini dan terus berdialog kepada pemerintah. Mari kita duduk bersama, ada aturan mainnya supaya sepak bola kita main dengan baik. Masyarakat hanya ingin mengatakan, izinkan kami menendang bola. Itu menjadi kebanggaan kita. Di Papua, sampai ke level bawah anak-anak selalu menendang bola. Di Aceh menendang bola. Di mana saja di seluruh wilayah Indonesia menendang bola. Kita merindukan bagaimana ruang-ruang publik, stadion juga penuhi pemain-pemain bola. Saya percaya bahwa waktunya sudah dekat, waktunya sudah cukup untuk introspeksi, sinergi yang kuat antara pemerintah dan PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi jalan keluar yang terbaik. Itu yang saya yakini dan akan saya teruskan untuk mencari jalan keluar dan menyampaikan kepada pemerintah. Pasti kita bisa. Dan masyarakat sabarlah, kita segera bermain bola lagi. Baik, Bung Hinca. Kalau Pak Roy selaku mantan Menpora, bagaimana tanggapannya Bapak? Ya,
Saya sama seperti yang dijelaskan Bang Hinca, ya. Dulu bahkan terus terang saja, ketika saya ditunjuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga ke-11 oleh Presiden ke-6 waktu itu, yaitu Pak SBY, salah satu tugas utamanya justru dulu itu lebih pelik, justru dulu itu lebih berat, yaitu menyelesaikan dualisme PSSI. Waktu itu ada KPSI, ada PSSI. Tapi tugas atau perintah dari beliau jelas, ya, Menpora selesaikan kisruh ini. Dan saya mencoba melakukannya persis seperti tur ini, menyerap aspirasi dari bawah. Semua klub kita kumpulkan waktu itu di kantor Kemenpora satu persatu. Kemudian setelah ada satu solusi, saya minta izin kepada beliau di sela-sela sidang kabinet. Langkah saya mau begini, begitu ada grid dari beliau, kita lakukan, dan alhamdulillah dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, waktu itu akhirnya PSSI bersatu. Dan bukan tanpa prestasi. Alhamdulillah waktu itu di zaman beliau juga rakyat Indonesia gegap gembita bisa merasakan dan merayakan keberhasilan U19 waktu itu. Meraih, dan kebanggaannya itu sangat luar biasa. Nah, sekarang terus terang Mbak Misel, saya sangat menyayangkan, ya. Ini sudah kesekian kalinya, bahkan kalau dihitung sudah 3 kali, ya. Pemerintah sekarang ini quote and quote kalah, ya, secara hukum, ya. Tapi malah dibalik. Malah masyarakat diberikan suatu pemahaman negara tidak boleh kalah terhadap investasi asing gitu. Padahal salah itu. Itu adalah harusnya justru memang ada statuta FIFA dan Indonesia itu berdaulat sebenarnya. Tapi jangan meletakkan ini di balik. Jadi saya terus terang saja ingin mengetuk hati. Bukan hanya Menteri Pemuda Olahraga, tetapi juga Presiden kita, selesaikan dengan baik. Karena sebenarnya ini jauh lebih mudah, jauh lebih sulit dulu yang dilakukan, dan ini berbahaya. Dulu ketika zaman Bapak, Pak SBY, maksud saya, kita sudah berani mengambil resiko waktu itu dengan mengambil tuan rumah Asian Games untuk 2018. Itu decision-nya adalah zaman Pak SBY, ya. Dan sekarang ketika itu terjadi, padahal itu terjadi 52 tahun yang lalu, ya, itu bisa terancam tidak ramai atau bisa terancam gagal, ya, kalau tidak ada bola. Dan jadi kebanggaan yang akan dirasakan nanti 2018 itu kalau PSS ini tidak hati-hati diselesaikan, itu bisa clear. Saya meminjam istilahnya Bang Hinca waktu yang lalu, biarkanlah rakyat itu yang bermain di lapangan hijau, jangan malah pengurusnya itu harus bertarung dengan pemerintah di meja hijau. Baik, terima kasih Mas Roy. Bapak SBY, saya ingin bertanya mengenai isu yang sifatnya mungkin lebih nasional, Bapak. Kemarin Demokrat melakukan gebrakan, di mana ternyata mendapatkan respon positif dari masyarakat ketika Demokrat menyatakan tidak setuju dengan wacana revisi Undang-Undang KPK. Bapak sendiri waktu itu menjelaskan bahwa wacana revisi ini nantinya bisa melemahkan KPK dan bahkan membuat KPK menjadi tidak independen. Kini, kalau tidak salah, tengah dibicarakan mengenai isu teks amnesti, Bapak. Apakah Partai Demokrat sudah memiliki posisi untuk isu ini? Iya, pada saatnya Partai Demokrat akan memiliki posisi tentang pengampunan pajak atau tax amnesty yang dirancang akan menjadi undang-undang. Yang saya ketahui ini gagasan dari pemerintah. Saya juga tahu sekarang kalangan DPR RI tengah membahas ataupun memperbincangkan urusan pengampunan pajak ini. Sementara kalau saya ikuti sejumlah pengamat ekonom juga memberikan komentarnya tentang teks amnesti ini, baik yang pro maupun yang kontra. Saya pribadi dan tentu nanti akan tercermin pula dalam posisi Partai Demokrat setelah kami diskusikan di internal Partai Demokrat, melihatnya sebagai berikut. Pengampunan pajak ini juga dilakukan di sejumlah negara. Undang-undangnya juga disusun oleh negara-negara itu. Jadi jangan kita langsung a priori atau antipati terhadap upaya untuk melakukan yang disebut tax amnesty. Namun demikian, saya mengingatkan tax amnesty ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Karena kalau keliru, konsepnya salah, implementasinya juga salah, bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, bisa menimbulkan yang disebut moral hazard, dan itu tidak baik dalam kehidupan sebuah negara. Oleh karena itu, meskipun saya sudah membaca draftnya, saya sudah mengerti arahnya kemana, pastikan betul undang-undang itu memiliki 3 pilar nantinya.
Pilar pertama adalah apa benefitnya, apa keuntungan terutama secara ekonomi. Benarkah setelah tax amnesty diberlakukan ada ratusan triliun uang akan masuk? Cek betul. Economic benefit, manfaat ekonomi. Jangan sampai gaduh, pro dan kontranya tinggi, nanti tiba-tiba pepesan kosong. Ternyata tidak sebanyak itu, ataupun manfaat untuk perekonomian kita kecil. Pertama, pilar yang kedua adalah masalah justice, masalah keadilan. Harus jelas benar, kalau selama ini uang itu tidak laporkan, berada di mana, berapa banyak, dan digunakan untuk apa. Lantas setelah nanti katakanlah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, bagaimana? Apakah sudah dianggap selesai begitu saja? Apakah cukup Anda tidak membayar sekian tahun, ya bayarlah pajak itu, hanya begitu? Atau ada sesuatu yang cukup adil, misalkan ada penalti, ya. Andai kata tidak dibawa ke ranah hukum pidana, tetapi ada juga unsur punishment-nya. Mengapa sekian tahun? Kadang-kadang negara memerlukan capital, memerlukan uang itu tersimpan di luar negeri atau di mana, kemudian rakyat tidak bisa menggunakan. Jadi unsur justice harus ada dalam undang-undang itu. Itu yang kedua. Sedangkan pilar yang ketiga adalah governance-nya. Bagaimana nanti investigasinya, siapa yang memproses, akuntabilitasnya, terang tidak, ada kong kali kong tidak, dan sebagainya. Kalau sudah ada 3 pilar itu, lihat tangan saya ini, ya, satu manfaat secara ekonomi, economic benefit, yang kedua rasa keadilan bagi rakyat, justice atau social justice, dan yang ketiga governance-nya baik, dipastikan akuntabel, barulah undang-undangnya itu bisa kita anggap undang-undangnya benar. Undang-undangnya benar pun belum berarti bahwa implementasinya benar. Harus dipastikan nanti implementasinya juga akuntabel, transparan, dan rakyat bisa mengikutinya. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh baik DPR maupun pemerintah jika berkehendak nanti untuk melahirkan undang-undang. Namun begini, Michelo, ya, saya ini bertanya sebetulnya kepada pemerintah dan nantinya fraksi Demokrat akan kritis bertanggung jawab, tidak a priori begitu saja. Ingin bertanya kepada pemerintah, sebenarnya seperti apa sih kebijakan ekonomi yang terkait atau yang punya kaitan dengan tax amnesty ini? Ekonomi kita lesu misalkan, pertumbuhannya rendah, kita memerlukan uang untuk kita belanjakan karena saya dengar pajaknya kurang, sehingga antara penerimaan dengan pembelanjaan gapnya tinggi. Tidak boleh memang kalau defisitnya terlalu tinggi. Saya tahu pemerintah punya kepentingan untuk menambah penerimaannya. Diharapkan dari pajak, mungkin diharapkan dari tax amnesty ini. Ya, seperti itu. Tapi kembali, sebetulnya seperti apa? Kebijakan untuk memulihkan pertumbuhan itu seperti apa? Komponen-komponen apa saja yang akan disentuh? Jadi make sure kebijakan pemulihan ekonomi jelas, kebijakan fiskal jelas, bahkan kebijakan tentang stimulasi pertumbuhan juga jelas, growth policy juga jelas, rakyat paham, semua bisa mengikuti, DPR juga paham, baru bicara. Tax amnesty letaknya di mana? Menurut saya tidak tepat kalau membuat APBN, dibikinlah asumsi kita akan menerima pajak sekian dengan peranggapan tax amnesty masuk sekian ratus triliun misalnya. Itu amat rapuh bagi sebuah APBN. Jangan begitu, bahwa nanti ternyata berhasil tax amnesty ini masuk, itu adalah perhitungan baru untuk digunakan dalam pembelanjaan negara. Tentu ada proses dalam penyusunan APBN atau APBNP. Jadi menurut saya agak hati-hati sedikit ya pemerintah dalam membuat APBN, dalam menghitung fiskal, dan jangan sampai belum sudah menghitung kira-kira tax amnesty dapat berapa. Apalagi begini, ya kalau nggak setuju tax amnesty, ya akan kita potong anggarannya. Apa harus begitu?
Ya, saya kira banyak cara untuk membuat fiskal kita sehat, APBN kita sehat. Jadi saya tidak a priori, saya selalu terbuka terhadap ide-ide yang baik. Saya pahami pemerintah niatnya juga baik untuk menyehatkan fiskal kita, perekonomian kita, tapi sekali lagi yang prudent, yang logis, dan betul-betul bisa dijelaskan segalanya kepada rakyat. Kira-kira itulah posisi sekarang, posisi terkini, tetapi nanti tentu ada posisi yang lebih definitif akan kami mainkan nanti dalam mekanisme di parlemen. Siap. Baik Bapak, kembali terhadap perjalanan Tour de Java ini. Kemarin Bapak di Purworejo, Jawa Tengah mengatakan bahwa terhadap mereka yang sudah terpilih untuk mulai bekerja dan berhenti berkampanye, untuk mulai menjalankan amanah rakyat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan maksud dari statement tersebut, Bapak? Ya, itu konteksnya saya diminta memberikan sambutan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, yang baru dilantik mungkin sekian hari sebelumnya. Tentu sebagai seorang senior, sebagai seorang yang pernah menjalankan tugas pemerintahan, memimpin negeri ini selama 10 tahun, saya akan berbagi pengalaman. Nasihat saya adalah begitu terpilih menjadi bupati dan wakil bupati seperti kemarin untuk bupati dan wakil bupati Purworejo, segeralah bekerja. Berhentilah berkampanye karena sudah selesai pilkada. Berhentilah melakukan pencitraan yang berlebihan. Wong sudah menang. Jadi rakyat justru Bapak Ibu kan sudah berkampanye kemarin. Buktikan, Bapak Ibu sudah banyak berjanji, buktikan. Nah itu yang saya maksudkan, kerja dan kerja. Dan merangkul semuanya, baik yang mendukung dia maupun tidak. Tapi saya berpesan rakyat juga mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini meskipun sebagian mereka tidak memilihnya. Inilah indahnya demokrasi, akan bagus sekali. Saya hanya mengingatkan, 5 tahun ini masa yang penting atau golden opportunity bagi Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kemarin untuk memajukan kabupatennya. Begitu. Nah kalau selama 5 tahun ternyata rakyat merasakan kemajuannya baik, kesejahteraan rakyat meningkat, pasti akan memilih kembali kalau nanti maju lagi dalam pilkada. Itu hukum politik. Yang berbahaya adalah begitu terpilih jadi bupati atau wali kota atau gubernur, presiden pun sekalipun, tahun pertama, tahun kedua sudah berpikir, saya harus menang lagi pilkada nanti, saya harus menang lagi pilpres nanti. Wah ini berbahaya. Berbahaya. Sebab kalau begitu yang dipikirkan pencitraan, bagaimana menjaga elektabilitas, lihat survei, lihat itu, berbahaya. Karena pada saatnya kalau berhasil memimpin, ada perubahan yang dirasakan oleh rakyat, pasti terpilih kembali. Itu hukum demokrasi. Dan itulah yang saya nasihatkan kemarin agar betul-betul siapapun ya di negeri ini yang sudah terpilih mendapatkan mandat dari rakyat, amanah rakyat, bekerja yang sungguh-sungguh, nanti sajalah persiapan pilkada, persiapan pilpres kalau 1 atau 1,5 tahun menjelang saatnya pemilihan kembali. Baik, terkait dengan itu Pak, pilkada dan pilpres kemarin juga bersama dengan teman-teman wartawan. Kira-kira Pak, apakah Demokrat sudah punya jagoannya nih Pak untuk pilpres 2019? Pada saatnya akan punya. Sekarang tentu sedang mencari-cari, tadi Bung Hinca, Mas Roy juga menyebut-nyebut begitu. Pada saatnya tentu kami akan punya. Dan biarlah nanti calon yang diunggulkan atau dijagokan Demokrat berkompetisi dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi maju lagi, yang jelas kan Demokrat mendukung Pak Jokowi sampai selesai. Ini real. Nah setelah itu berkompetisi. Pak Jokowi kalau maju lagi beliau dengan calon dari Demokrat atau calon dari manapun, biar rakyat yang memilih. Biar Tuhan yang menentukan dan menakdirkan. Jadi ya kami ingin menyiapkan calon terbaik ya. Tadi disebutkan ya yang integritasnya baik, kapasitas dan kapabilitasnya baik, dan mudah-mudahan rakyat menyukai figur itu dan tokoh itu ya bertanggung jawab ya, mengambil segala sesuatunya kalau menjadi pemimpin dan sungguh menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan benar. Insya Allah pada saatnya ada.
Baik, terima kasih Bapak SBY. Demikianlah penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kali ini juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Hinca Panjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Roy Suryo. Untuk mengikuti episode selanjutnya, silakan berlangganan pada kanal YouTube ini. Kami tunggu juga kritik dan saran Anda pada akun Twitter resmi, Facebook, dan Partai Demokrat. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Demokrat.